Ah, Action. Masih soal STY. Di suatu acara televisi nasional, acara bincang-bincang, ada satu pernyataan dari seorang tokoh yang bertanya, siapa yang pertama kali menargetkan Indonesia atau timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, semua yang ada di sana tercengang, termasuk opini kaum rebahan sendiri terhenyak dan mulai berpikir, iya ya, siapa ya yang pertama kali menargetkan Indonesia akan masuk putaran final Piala Dunia. Di tahun 2003 bermimpi pun tidak. Opini kaum rebahan yakin sampai dengan tahun 2003 saja tidak seorang pun warga negara Indonesia yang bermimpi timnas Indonesia akan masuk putaran final Piala Dunia. Kita waktu itu hanya berhasrat untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia yang memang sejak ditangani STY makin hari makin baik. Jadi nggak ada di tahun 2003 itu yang bermimpi bahwa Indonesia akan masuk di putaran final Piala Dunia 2026. Dan orang yang membuat kita bermimpi tidak saja bermimpi, bahkan sedikit lagi Indonesia akan menjadi peserta putaran final Piala Dunia 2026 yang bernama STY. Tragisnya malah dipecat ketika mimpi itu sudah dekat menjadi kenyataan. Tentunya dengan berbagai alasan, bahwa agar timnas Indonesia tidak gagal mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Padahal yang membuat kita bermimpi adalah orang yang dipecatnya ini. Yang membuat kita sampai sedekat ini dengan putaran final Piala Dunia ini adalah orang yang dipecatnya ini. Ya, begitulah kehidupan. But life must go on. Hidup harus terus berlanjut. Namun kita selalu mengevaluasi apakah langkah yang diambil federasi PSSI ini benar. Sebab mereka terkesan mencari-cari kesalahan STY. Misalnya dengan mengatakan bahwa ada masalah komunikasi. Pertanyaannya, kalau memang ada masalah komunikasi, emang bisa timnas Indonesia ini berprogres sebaik ini? Progresnya nyata dan jelas. Bisa kalau ada masalah komunikasi. Bahkan ekstrimnya, kalaupun ada masalah komunikasi, kalau progresnya sebaik ini dan senyata ini, ya nggak apa-apa juga. Iya kan? Jadi buat
opini kaum rebahan, masalah komunikasi jelas alasan yang dicari-cari. Kemudian mengenai bahwa STY tidak mampu mengendalikan ruang ganti, atau dengan kata lain, para pemain tidak lagi percaya kepada STY. Ini juga hal yang aneh. Lagi-lagi ya, kalau memang ada masalah di ruang ganti, kalau memang STY tidak mampu mengendalikan para pemainnya, memang bisa progresnya sebaik dan sejauh ini, senyata ini. Dan lagi-lagi, kalau progresnya sebaik dan senyata ini, ya nggak apa-apa juga ada masalah STY nggak mampu mengendalikan ruang ganti. Walaupun itu nggak masuk akal buat opini kaum rebahan. Bisa dilihat betapa akrabnya antara STY dengan pemain timnas. Itu kan nggak dibuat-buat. Mereka itu bukan orang politik. Mereka itu atlet. Iya kan? Kalaupun ada beberapa pemain, misalnya seperti Elkan Bagot, kita dengan gampang kok melihat bahwa memang Elkan Bagot ini sempat mangkir dengan alasan, betul dengan alasan, gak sepenuhnya salah. Tapi STY juga tidak salah tidak memanggil Elkan Bagot kembali sebagai bentuk ketegasan dan warning kepada pemain lainnya supaya tidak meniru apa yang dilakukan Elkan Bagot. Itu benar dan harus didukung. Jadi Elkan nggak salah, STY nggak salah. Apalagi lagi-lagi ya, hasilnya baik, progresnya baik. Nah, mengenai Render, mungkin memang Render ada perbedaan sikap, perbedaan pandangan dengan pelatih. Dan lagi-lagi menurut opini kaum rebahan, Render nggak salah, STY juga nggak salah. Biarkan saja itu jalan. Dan memang STY sebagai pelatih memiliki hak untuk memainkan siapa yang mau dimainkannya. Dan melihat progres yang ada itu juga tidak masalah. Di mana masalahnya? Rekor demi rekor, rekor demi rekor diciptakan oleh STY. Membuat kita bermimpi main di putaran final Piala Dunia 2026 yang di tahun 2023 tidak ada satu warga Indonesia pun yang berani atau yang memimpikan hal tersebut. Ini nggak sekedar bermimpi, sedikit lagi mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, lagi-lagi life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Kita sebagai pencinta timnas Indonesia selalu berharap yang terbaik buat timnas Indonesia apapun yang terjadi. Kita tidak setuju dengan keputusan PSSI, namun kita tetap harus mendukung timnas Indonesia. Dan kita lihat nantinya jika ternyata Patrick Kluivert atau pelatih baru yang sudah diumumkan kemarin oleh PSSI sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
dan stafnya yang digadang-gadang luar biasa deh oleh PSSI, sampai gagal meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026, maka menurut kaum rebahan, ya mereka harus mundur sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Itu yang resiko yang mereka ambil. Kalau mereka sudah tahu resiko itu dan mereka tetap mengambilnya, ya mereka harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau sampai Indonesia gagal menuju putaran final Piala Dunia 2026, seluruh jajaran PSSI termasuk Erick Thohir atau bahkan terkhusus Erick Thohir harus mundur sebagai pertanggungjawaban. Namun kita sebagai fan timnas yang selalu mendukung timnas harus tetap mendukung dan berharap yang terbaik. Berharap timnas Indonesia berhasil masuk ke putaran final Piala Dunia 2026 sehingga everybody happy, semua orang senang, tidak ada yang dirugikan. Belum lagi, ini sedikit saja ya, yang opini kaum rebahan khawatirkan tuh apa ya? Kalau sampai STY ini direkrut atau dijadikan pelatih oleh Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia, ini mengerikan sekali loh, terutama Malaysia ya. Kalau sampai Malaysia mengambil STY sebagai pelatih, kemudian pada beberapa kesempatan bertemu dengan timnas Indonesia dan timnas Indonesia kalah, waduh, benar-benar dosa besar yang dilakukan oleh pengurus PSSI saat ini. Semoga itu tidak pernah terjadi. Semoga STY tidak menjadi pelatih negara ASEAN. Kalaupun mau jadi pelatih ya di luar negara ASEAN lah. Jadi kemungkinan ketemu timnas Indonesianya kecil, dan kalaupun ketemu semoga timnas kita yang menang, dan kalaupun kalah bukan dari negara ASEAN. Ya sudah, itu dulu. Capek benar kaum rebahan ini memikirkan dan mengkhawatirkan hal ini. Mau rebahan lagi